nama saya Yuhardiani. Di sini saya dari kelompok 4. Saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu standar isi. Standar isi merupakan kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Lalu di sini ruang lingkup materi itu dibagi lagi menjadi 6. Yang pertama ada agama, ada PKN, ada matematika, ada bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Selanjutnya, pemateri pertama yang akan membahas tentang ruang lingkup materi pada muatan agama Islam di SD atau MI, Ahmad Fadli Prasetya. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang tingkat kompetensi. Tadi telah dibahas tentang standar kompetensi, maka sekarang saya akan membahas tentang tingkat kompetensi. Nah, di sini saya akan lebih fokus pada tingkat kompetensi muatan pendidikan agama. Nah, di Indonesia itu terdapat 5 agama diantaranya Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, mari kita bahas satu persatu. Tapi ini kita khususkan pada tingkat pendidikan SD atau MI saja. Yang pertama, muatan pendidikan agama Islam pada tingkat SD dan MI. Kompetensi yang harus dicapai adalah meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala dan mensyukuri karunia dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memiliki sikap sesuai dengan akhlakul karimah atau akhlak mulia dan budi pekerti serta perilaku hidup sehat. Yang selanjutnya, mengetahui keesaan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan pengamatan terhadap dirinya dan makhluk ciptaannya yang dijumpai di sekitar rumah dan sekolah. Yang selanjutnya, mengenal pesan-pesan yang terkandung dalam surah pendek Al-Quran, rukun Islam yang pertama, dan doa sehari-hari. Nah, apa saja ruang lingkup materinya? Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, akidah. Yang ketiga, fikih. Itu yang pada tingkat SDMI. Kita lanjut ke muatan pendidikan pada agama Kristen. Yang pertama, kompetensi yang harus dicapai adalah memahami Allah. Kalau dia menyebut Allah, memahami Allah adalah pencipta serta manusia dan alam adalah ciptaan Allah. Yang selanjutnya, membiasakan diri menghormati orang yang lebih tua serta menjaga kerukunan dalam kaitannya dengan nilai-nilai Kristiani. Maka ruang lingkup materinya adalah yang pertama, Allah Tritunggal dan karyanya. Lalu ada penjabaran di bawahnya. Anda bisa baca sendiri. Selanjutnya, muatan pendidikan agama Katolik. Nah, pada pendidikan agama Katolik, kompetensi yang harus dicapai adalah 1. Mulai mengenal diri dan keluarganya sebagai karunia Tuhan. Yang selanjutnya, mensyukuri diri dan keluarganya melalui doa dan bentuk lain. Yang selanjutnya, mulai mengenal karya keselamatan Allah sebagai Bapa, pencipta, dan penyelenggara seperti dikisahkan dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, ruang lingkup materinya adalah pribadi peserta didik, identitas diri, anggota tubuh, keluarga, sekolah, Yesus Kristus, Allah pencipta, kelahiran Yesus Kristus, gereja, doa-doa dalam gereja, masyarakat, tetangga, sekolah, dan lain-lain. Nah, selanjutnya pada muatan pendidikan agama Hindu. Pada tingkat kompetensi pendidikan SD dan MI atau MI, kompetensi yang harus dicapai pada muatan pendidikan agama Hindu yang pertama adalah membiasakan pengucapan salam dan doa sehari-hari, menghargai dan toleran terhadap sesama manusia dan makhluk ciptaan Tuhan. Yang selanjutnya, menjaga kebersihan lingkungan.
berperilaku jujur terhadap sesama dan makhluk lain. Ruang lingkup materi yang harus dicapai adalah doa atau salam Om Swastiastu. Dan masih banyak lagi. Nah, kita lanjut ke muatan pendidikan agama Buddha pada SD atau MI. Maka kompetensi yang harus dicapai adalah yang pertama, memiliki keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa atau Triratna dan Bodhisattva. Yang selanjutnya, mengenal tempat ibadah, rohaniwan, kitab suci, hari raya, dan guru agung agama Buddha, dan masih banyak lagi. Maka ruang lingkup materi yang harus digapai di sini adalah yang pertama, keyakinan, yaitu sadda. Meyakini adanya Tuhan, identitas agama Buddha, penghormatan dan simbol-simbol agama Buddha, kitab suci Tripitaka, kitab suci agama Buddha, perilaku moral atau sila, macam-macam peratura. Nah, itu dan masih banyak lagi, bisa dibaca di PDF yang telah dibagikan. Nah, selanjutnya muatan pendidikan agama Konghucu pada tingkat SD atau MI. Maka kompetensi yang harus digapai adalah yang pertama, mengenal konsep Tian dalam agama Konghucu. Yang selanjutnya, menceritakan riwayat dan keluarga. Saya ulang, menceritakan riwayat dan keluarga Nabi Kongzi serta keteladanan Nabi semasa kecil, yakni rajin belajar, sikap hormat kepada Tian. Maka ruang lingkup materi yang harus digapai adalah keimanan, yaitu diantaranya karakter huruf Tian, istilah penyebutan nama Tuhan, sifat Tuhan sebagai pencipta, pengatur, pemelihara, dan pelurus, dan masih banyak lagi. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pemateri kedua akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang muatan pendidikan kewarganegaraan di SD atau MI. Di sini tingkat kompetensinya itu dari tingkat pendidikan dasar dari kelas 1 sampai kelas 6, teman-teman. Tingkat kompetensinya yang pertama itu ada menunjukkan sikap sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa dalam konteks keragaman kehidupan di lingkungan rumah dan sekolah sebagai perwujudan moral Pancasila. Dan yang kedua, mengenal karakteristik individu, tata tertib, kesatuan, dan simbol-simbol Pancasila di rumah dan di sekolah. Dan yang ketiga, melaksanakan tata tertib dalam konteks beragam teman di keluarga dan sekolah sesuai Pancasila. Lalu yang keempat, menerima karunia Tuhan yang Maha Esa atas karakteristik individu, hak dan kewajiban persatuan dalam keberagaman. Dan yang kelima, memahami makna simbol-simbol Pancasila. Ruang lingkup materi pada muatan pendidikan kewarganegaraan pada SD atau MI. Di sini yang pertama ada kandungan moral Pancasila dalam lambang negara. Dan yang kedua ada bentuk dan tujuan norma atau kaidah dalam masyarakat. Dan yang ketiga semangat kebersamaan dalam keberagaman. Dan yang keempat, persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kelima, makna simbol-simbol Pancasila dan lambang negara Indonesia. Dan yang terakhir, hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara. Selanjutnya, materi ketiga akan disampaikan oleh teman kami yaitu Nur Ajrina. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang muatan matematika pada SD atau MI, SD luar biasa paket A. Seperti yang diketahui,
bahwasannya pada muatan matematika SD atau MI SD luar biasa paket A ini memiliki tingkat pendidikan dasar, kompetensi, dan ruang lingkup matematika. Yang pertama, tingkat pendidikan dasar pada kelas 1 sampai dengan kelas 4. Yang kedua, kompetensi menuju sikap positif bermatematika, yaitu logis, cermat, teliti, jujur, bertanggung jawab, dan tidak mudah menyerah dalam menyelesaikan masalah. Sebagai wujud implementasi kebiasaan dalam intuisi dalam eksplorasi matematika, yaitu dapat terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu memiliki rasa ingin tahu, semangat belajar yang kontinu, percaya diri, dan ketertarikan pada matematika yang terbentuk melalui pengalaman belajar. Yang kedua, memahami penjumlahan dan pengurangan bilangan asli. Dan yang ketiga, mengelompokkan benda menurut tampilan bentuknya. Ruang lingkup materi. Bilangan asli dan pecahan sederhana dibagi menjadi dua, yaitu geometri dan pengukuran sederhana, dan yang kedua, statistika sederhana. Dan pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami, yaitu Nina Fitria Ramdayani. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi. Di sini saya akan membahas tentang muatan bahasa Indonesia pada SD atau MI. Di sini ada tingkat kompetensi, ada kompetensi dan ruang lingkup materi. Di sini tingkat kompetensi itu yaitu dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan kompetensinya itu yang pertama memiliki kepedulian, rasa percaya diri, dan kedisiplinan dan tanggung jawab dalam pemanfaatan bahasa Indonesia. Dan yang kedua, mengenal konteks budaya dan konteks sosial, satuan kebahasaan, serta unsur paralogistik dalam penyajian teks. Yang ketiga, mengenal bentuk dan ciri teks deskriptif serta teks laporan sederhana. Yang keempat, menyajikan secara lisan dan tulisan berbagai teks sederhana. Dan selanjutnya ruang lingkup materi. Ruang lingkup materi ada 4. Yang pertama, bentuk dan ciri teks faktual, deskriptif, petunjuk atau arah, laporan sederhana. Teks tanggapan, ucapan terima kasih, permintaan maaf, diagram atau tabel, teks cerita yaitu narasi sederhana, puisi teks cerita non naratif, cerita diri atau personal buku harian. Yang kedua, konteks budaya normal serta konteks yang melatar belakangi lahirnya jenis teks. Yang ketiga, paralinguistik, lafal, kelentangan, intonasi, tempo, gestur, dan mimik. Dan yang keempat, satuan bahasa, pembentuk teks, kalimat sederhana, kalimat dua kata pola, SP. Sekian dan terima kasih. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, materi terakhir akan disampaikan oleh teman kami, yaitu Baik Najah Willy Anjani. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi tentang muatan ilmu pengetahuan alam pada SD atau MI atau SLB paket A. Tingkat pendidikan dasar untuk kelas 1 sampai kelas 6
yaitu peserta didik mampu menunjukkan sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu, jujur, logis, kritis, dan disiplin melalui IPA, dan dapat mengajukan pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana tentang alam sekitar, serta melakukan pengamatan objek IPA dengan menggunakan panca indera dan menceritakan hasil pengamatan. Untuk materi yang dipelajari adalah yang pertama, tubuh dan panca indera, kedua, tumbuhan dan hewan, ketiga, sifat dan wujud benda alam sekitar, dan yang keempat, alam semesta. Selanjutnya, muatan ilmu pengetahuan sosial pada SD, MI, dan SLB paket A. Tingkat pendidikan dasar untuk kelas 4 sampai dengan kelas 6, yaitu peserta didik mampu menunjukkan perilaku sosial dan budaya yang mencerminkan jati diri bangsa Indonesia, mengenal konsep ruang, waktu, dan aktivitas manusia dalam kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi, menceritakan hasil eksplorasi mengenai kehidupan bangsa Indonesia, dan materinya adalah pertama, manusia, tempat, dan lingkungan. Kedua, wilayah geografis, tempat tinggal bangsa Indonesia. Yang ketiga, perkembangan kehidupan bangsa Indonesia dalam waktu sejak masa pra-aksara hingga masa Islam. Yang keempat, kehidupan manusia dan kelembagaan sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Baiklah teman-teman, mungkin sekian dari presentasi kita hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kesalahan itu datangnya dari diri kami sendiri dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang salah atau yang susah dimengerti, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.